keluar dari krisis keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk sobat-sobatku semua. Semoga Anda tetap sehat, tetap ceria, dan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Selamat jumpa lagi di kanal kesayangan kita bersama. Spiritual Solution. Semoga kita bisa berbagi info, pengalaman, dan solusi kehidupan, serta kiat sukses dalam arena bisnis dan keuangan melalui channel ini. Sobatku yang dikasih sayangnya Allah, di akhir-akhir ini masyarakat kita kan sedang marak-maraknya memperbincangkan keadaan ekonomi kita yang terpuruk ke jurang resesi di tengah jepitan pandemi COVID-19 yang belum diketahui kapan berakhirnya. Perekonomian jadi salah satu sektor yang terdampak paling telak akibat resesi di tengah pandemi yang tak kunjung mereda ini. Terutama bagi pekerja harian yang terancam kehilangan penghasilan, ya, kena himbauan untuk tetap berada di rumah demi mencegah penularan virus corona tersebut. Bahkan banyak proyek-proyek pembangunan terhenti. Jadi diperkirakan sekitar 60% SDM konstruksi pun menganggur. Nah, seiring dengan itu tidak sedikit perusahaan-perusahaan besar ya yang melakukan PHK pada karyawannya karena kondisi ekonomi yang tidak stabil. Akibatnya pengangguran meningkat. Masyarakat pun mengalami kesulitan ekonomi. Maka banyak orang saat ini yang mengalami krisis keuangan. Nah, karuan saja kondisi keuangan yang sedang krisis bisa jadi mimpi buruk ya bagi siapapun yang mengalaminya. Tentu saja keadaan ini membuat orang kebingungan, kehilangan kepercayaan, kontrol diri ya. Bahkan dapat berakibat stres dan depresi. Namun demikian, bagi sobat-sobat kita yang mengalami, harusnya jangan terlalu risau, apalagi sampai putus harapan. Pasalnya krisis keuangan bukanlah masalah yang tidak bisa diatasi. Ya. Kita akan bisa memperbaiki krisis keuangan dengan banyak cara yang kita tempuh. Nah, sebagai orang yang beriman dan berakal, marilah kita berdoa, meminta petunjuk Allah agar bisa keluar dari krisis ekonomi ini. Pada saat kita mengalami kesulitan hidup, krisis keuangan atau apapun bentuknya, pendekatan spiritual merupakan solusi yang paling utama. Yakni segera memohon solusi terbaik kepada Allah. Sebab Dia yang mengatur segala urusan langit dan bumi ini, termasuk manusia yang fana ini. Allah dalam surat Al-Ghafir ayat 60 berfirman agar manusia selalu memohon dan berdoa hanya kepadanya. Allah akan mengabulkan permintaan itu. Ud'uni astajib lakum. Ya, Quran surat Ghafir ayat 60. Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Nah, itu janji Allah. Nah, berdoa merupakan cara bagi umat Islam untuk meminta pertolongan Allah. Karena dengan berdoa, maka tidak ada lagi pembatas antara Allah dengan hambanya. Berdoa juga dapat dilakukan
kapan saja, di mana saja, pagi, siang, malam, dini hari. Monggo, pintu Allah selalu terbuka untuk hamba-hambanya yang senantiasa mengingatnya, meminta pertolongannya, dan pertolongan itu sangat dekat. Kenapa? Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Persoalannya, maukah Anda minta tolong kepadanya? Sahabatku yang dikasih sayangi Allah, selain dekat, pertolongan Allah itu sungguh dahsyat. Manakala pertolongan Allah sudah turun, tidak seorang pun yang mampu menahan dan mencegahnya. Bahkan, sesuatu yang dipandang mustahil oleh manusia, justru bisa terjadi melampaui nalar dan rencana manusia itu sendiri. Karena Allah Maha Kuasa, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang. Jadi, sebagai orang beriman, tentu kita tahu dan sadar bahwa diri kita dan apapun yang ada di dunia ini itu milik Allah. Allah telah menegaskan hal ini dalam surat Ali Imran ayat 109. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ilallah turja'ul umur. Artinya kira-kira kepunyaan Allah segala apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Quran surat Al-Imran ayat 109. Karena itu sesungguhnya Allah memiliki kuasa penuh atas semua yang dimilikinya. Termasuk diri kita dan berbagai masalah yang kita hadapi hari ini. Itu milik Allah sebetulnya Pak, bukan milik kita. Apakah Allah mau menghidupkan, mematikan, menyempitkan, atau melapangkan rezeki? Itu hak dia. Memberi nikmat atau mengazab, semuanya terserah dia. Dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan, termasuk krisis keuangan. Nah, dengan demikian, dari ayat ini kita menyadari bahwa sesungguhnya manusia sangat bergantung kepada kehendak Allah. Karena itulah kita harus senantiasa mengikuti petunjuknya dalam menjalani kehidupan dan dalam mengatasi berbagai masalah kehidupan kita, sehingga kita terbebas dari krisis keuangan yang kita hadapi hari ini. Sahabatku yang dikasihi sayangi Allah, dalam surat As-Saff ayat 10-11, Allah menawarkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kita dari azab yang pedih, kesulitan hidup, maupun krisis ekonomi dan keuangan. Nah, ini tawar dari Allah, ini menarik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya kira-kira begini. Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalannya dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Quran surat As-Saff ayat 10-11. Dalam firman-Nya pada surat As-Saff ini, Allah berjanji akan membebaskan kita dari siksaan yang pedih jika kita mau beriman
kepada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya dengan harta dan jiwa kita. Nah, dengan demikian dapat kita pahami bahwa jika Dia bisa membebaskan kita dari siksaan yang pedih, maka sangatlah mudah baginya untuk mengeluarkan kita dari kesulitan hidup saat ini. Solusi terbaik agar kita bisa mengatasi jepitan krisis keuangan yang kita hadapi saat ini adalah menjadi mujahid fisabilillah. Nah, maka mulai hari ini marilah kita pancangkan tekad dan niat untuk berjihad di jalan Allah. Dengan demikian, kita tidak lagi bekerja, berbisnis, atau berpolitik untuk kepentingan pribadi dan keuangan semata. Kan selama ini kita berbisnis, berpolitik kan untuk pribadi dan keluarga kita semata. Nah, sekarang kita enggak lagi. Jadi mulai hari ini segala gerak-gerik dan kegiatan kita di berbagai aspek kehidupan adalah dalam rangka jihad fisabilillah. Jihad dapat dimaknai sebagai qital atau perang. Jihad juga dapat dimaknai untuk seluruh perbuatan yang memperjuangkan kebaikan. Nah, dengan demikian, jihad bukan hanya bermakna mereka yang terjun dalam peperangan, tetapi yang berjuang dan berusaha melawan penindasan dan kezaliman seperti korupsi, memberantas pemerkosaan, dan human trafficking, itu termasuk jihad. Nah, jadi dalam konteks situasi dan kondisi Indonesia masa kini, perang dalam hal ini bisa bermakna memerangi kebodohan, penyakit, kemiskinan, ketertinggalan, kezaliman para penguasa, ketidakadilan, dan sebagainya. Maka jihad mestinya dilakukan pada setiap saat. Misalnya jihad dalam bidang politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya, agar kualitas hidup umat terpelihara dan bisa lebih baik dari hari ini. Esensi jihadnya di situ. Nah, sehingga pada akhirnya kita dapat mewujudkan kemajuan, keharmonisan, kesejahteraan, dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, yakinlah sobatku, sebagai mujahid, pembela kaum tertindas, kita akan mendapatkan pertolongan Allah. Dan Dia akan meneguhkan kedudukan kita, sebagaimana dijanjikan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Quran Surat Muhammad ayat 7. Kepastian Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong hambanya yang telah menolong agamanya ditegaskan dalam surat Al-Hajj ayat 40, yang artinya sesungguhnya Allah pasti menolong orang-orang yang menolong agamanya. Jadi kesimpulannya, jika kita ingin keluar dari krisis keuangan, maka ada 3 langkah strategis yang harus kita lakukan, yakni 1. Berdoa dengan tulus dan sungguh-sungguh memohon pertolongan Allah. 2. Meningkatkan kekuatan iman. 3. Berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri. Semoga uraian singkat ini bermanfaat agar sobat-sobatku semakin bersemangat
untuk menjadi mujahid fisabilillah, berjihad dengan harta dan diri untuk membela kaum tertindas, menyantuni yatim dan duafa, serta memberdayakan masyarakat yang termarginalkan dalam pembangunan. Semoga sukses dalam segala hal yang sobat lakukan, semoga berhasil. Wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.